Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan bahas 5 buah gadget terupdate yang sudah saya coba sekitar sebulanan terakhir dan akan saya rekomendasikan buat teman-teman yang lagi mau beli gadget di bulan April ini. Jangan lupa di bulan April ini ada promo Shopee 4.4 Mega Electronic Sale ya, di mana ada gratis ongkir minimal belanja Rp0 dan ekstra voucher 100 buah ya. Kemudian pasti diskon 50% dan juga diskon elektronik premium hingga 1 miliar. Nah, 5 gadget yang akan saya bahas diantaranya adalah 4 buah smartphone. Ya, ini dia smartphone-nya. Ini sudah saya pakai sebulanan terakhir ini ya. Dan kemudian juga ada sebuah kepala charger yang tentu saja mendukung semua fast charging di keempat smartphone ini. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah Vivo V19 ya. Sudah saya review, silahkan simak videonya juga. Ini dijual di harga sekitar 4,3 jutaan untuk varian RAM 8GB dengan storage 128GB dan 5 juta kurang 1000 untuk varian RAM 8GB dan storage 256GB. Untuk harga segitu, storage-nya besar banget dan jangan lupa, Vivo ini punya kamera yang bagus depan belakang. Ya, setelah saya bandingkan dengan handphone lain yang berkisar di harga sekitar 4 jutaan juga, ternyata memang kerasa ya kalau kamera Vivo ini di atas rata-rata lah. Dan kalau kamu selfie pakai smartphone ini, percaya deh kamu akan suka hasilnya. Di mana untuk angka 4 jutaan menurut saya ini adalah salah satu smartphone yang punya kamera yang top ya. Oke. Jangan lupakan juga performanya yang punya prosesor Snapdragon 675 engine. Buat game masih ngangkat, buat baterai juga masih hemat. Ya, baterainya juga besar ya, 4500 mAh dan sudah dilengkapi fast charging namanya dual engine fast charging 18 watt. Nah, kebetulan smartphone ini juga eksklusif launch ya di Shopee, jadi kamu bisa klik linknya di bawah deskripsi video ini agar kamu bisa dapatkan smartphone ini di official store-nya Vivo di Shopee ya, oke? Nah, ini kalau boleh saya sarankan, lebih baik ambil yang storage-nya 128GB, lebih murah 700.000. Toh nggak masalah kalau soal storage buat nyimpan foto kamu ini masih pakai triple slot ya. Jadi slot micro SD-nya dedicated, kamu bisa manfaatkan micro SD buat nyimpan foto-foto dan video kamu di situ. Jadi untuk budget 4-5 jutaan, Vivo V19 ini merupakan salah satu smartphone yang menurut saya pantas direkomendasikan untuk penggunaan tahun 2020 ini. Kalau budget Anda lebih longgar, masuk ke 6-7 jutaan, sekarang ada Xiaomi Mi Note 10. Ini bukan versi yang Pro. Bedanya dari versi yang Pro di RAM-nya yang lebih kecil sedikit ya, di 6GB dengan storage 128GB. Dan juga beda di lapisan lensanya, yang ini hanya 7P, yang Pro-nya 8P. Oke, nggak terlalu masalah sebetulnya. Kalau kamu nyari sebuah smartphone di angka 6-7 jutaan yang punya NFC, baterai besar, kameranya 5, kemudian juga bodinya ini solid banget, layarnya sudah AMOLED, fingerprint scannernya di layar, dan juga punya tepian layar yang melengkung atau curved display seperti ini. Lalu punya infrared blaster, NFC sudah ya, kemudian juga USB Type-C, fast chargingnya juga ini 30 watt. Menurut saya ini adalah sebuah kombinasi spek yang sangat menggoda di level harga 6 jutaan ya. Dapat semua termasuk baterai besar 5260 mAh. Saya sendiri sih merasa cukup ya dengan storage 128GB, tapi buat kamu yang segitu nggak cukup, mungkin harus pikir-pikir buat ambil yang versi Pro-nya ya, karena ini nggak punya slot untuk ekspansi memori memang. Dan mungkin yang perlu jadi pertimbangan juga buat kamu adalah ini masih pakai versi Android 9 ya, belum ke Android 10. Dan juga jangan lupakan juga untuk stoknya, mungkin saat ini cukup terbatas mengingat peminatnya banyak dan stok tersedia dari Xiaomi sendiri mungkin belum terlalu banyak ya, karena ini adalah barang impor langsung resmi, tapi TKD-nya pakai TKDN software. Jadi kalau kamu bisa dapatkan ini di harga resminya, di harga normal Rp6.199.000, menurut saya ini sangat recommended banget ya. Kalau kamu masih mempertanyakan performa Snapdragon 730G, sebetulnya performa Snapdragon 730G itu oke juga, smooth buat multitasking. Menurut saya ini best deal di angka 6 jutaan. Kalau kamu mau cari Mi Note 10 versi resmi ini, cari aja di Shopee ya, termasuk kalau mau cari elektronik lain, di Shopee aja. Kenapa? Karena ada promo Shopee 4.4 Mega Electronic Sale, di mana kamu bisa dapetin gratis ongkir dengan minimal belanja Rp0, serta ada 100 voucher ekstra ya, dan juga pasti diskon 50%, serta ada diskon elektronik premium 1 miliar. Oke, lanjut. Kalau kamu naikin budgetnya lagi ke 8 jutaan, ada Galaxy S10 Lite. Ini sudah pakai Snapdragon 855 ya. Mungkin termasuk langka Samsung di Indonesia yang resmi pakai Snapdragon.
Nah, Snapdragon 855 ini mungkin udah setahunan umurnya, tapi masih mumpuni banget, skor antennanya gede. Harga resminya memang Rp8.999.000, tapi saya temukan di Shopee sudah banyak yang jual di angka Rp8.400.000 atau Rp8.500.000 ya. Kemudian juga, ini sudah mendukung fast charging 45 watt. Kemudian baterainya 4500 mAh, besar ya, sudah NFC tentu saja. Kameranya 3 di belakang dengan Super Steady OIS ya, jadi ada Optical Image Stabilization-nya juga. Bisa banget dimanfaatkan buat ngerekam video vlogging yang stabil banget. Dan jangan lupa untuk urusan display, Galaxy S10 Lite ini sudah menggunakan Super AMOLED Plus ya, dengan dimensi 6,7 inci. Kalau untuk RAM dan ROM-nya memang sama ya dengan Samsung 6 jutaan ke atas, dimana sekarang semua storage Samsung dipatok di 128 GB. Saya yakin semua fitur yang Anda cari dari sebuah smartphone sudah ada di smartphone ini. Ya, sudah ada NFC untuk payment, displaynya bagus, juga kemudian audionya untuk streaming juga bagus. Performanya nggak kalah mumpuni dibandingkan Galaxy S20 Ultra yang akan saya bahas berikut ini setelah ini ya. Dan juga ini masih cukup compact ya ukurannya walaupun 6,7 inci. Dan ini build quality-nya juga terasa solid, di mana frame-nya terbuat dari metal dan back cover-nya terbuat dari glass atau kaca seperti ini ya. Memang warnanya polos-polos aja, tapi saya suka warna birunya ini. Jadi saya menggoda di mata dan saya senang menggunakannya tanpa casing juga. Jadinya tipis dan compact juga ya, kerasa di tangan. Oh ya, kecuali satu sih, smartphone ini sudah nggak punya jack audio 3,5 mm ya. Jadi pastikan kalau kamu butuh jack audio 3,5 mm, mungkin bisa pilih dua smartphone yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Yang jelas, One UI 2 di Galaxy S10 Lite ini terasa sangat intuitif sekali, membuat saya betah banget pakainya. Walaupun belakangan ini smartphone ini saya lagi cutikan dulu, karena saya lagi mencoba satu smartphone yang paling baru dari Samsung, yaitu Next Galaxy S20 Ultra. Ya, ini dia barangnya, dari tadi ada di meja. Ini adalah jagoannya Samsung tahun ini. Ya, punya 4 kamera di belakang dengan kamera periskop yang sampai bisa zoomnya tuh 100 kali ya, dinamakan Space Zoom. Resolusi paling tinggi kameranya di 108 megapiksel kamera utamanya, sementara kamera periskopnya ini 48 megapiksel, sehingga 100 kali zoomnya walaupun pakai cropping image ya di beberapa kondisi akan tetap tajam hasilnya, betul. Ini adalah salah satu perubahan dari Samsung, di mana sekarang Samsung sudah pakai megapiksel yang gede-gede ya buat kameranya, jadi nggak cuma ngandelin kualitas hasilnya. Resolusi yang tinggi juga diandalkan oleh Samsung di Galaxy S20 Ultra ini. Kemudian juga layarnya ini sudah Dynamic AMOLED yang lagi-lagi menyabet display terbaik ya dari penghargaan yang diberikan oleh DisplayMate. Dan seperti ini layarnya, sekarang bezelnya sangat tipis ya, kiri kanan atas bawah, tuh lihat, hampir nggak kelihatan ada bezelnya. Dengan lengkungan di pinggir yang mungkin sekarang nggak terlalu melengkung, tapi masih edge display ya, atau curve display. Dan kamera punch hole yang berada di sisi atas di tengah sekarang. Jangan lupakan juga resolusi layarnya sudah 2K dan sekarang punya pengaturan untuk refresh rate sampai 120Hz di resolusi Full HD Plus ya. Yang paling menarik buat saya justru adalah baterainya yang sekarang sudah 5000 mAh, dan ini menurut saya jadi flagship Samsung yang punya baterai paling hemat saat ini, entah karena Exynos 990-nya sudah makin hemat atau karena memang baterainya yang besar ini ya. Tapi bikin betah pakainya karena selalu bertahan lebih dari 1 hari jadinya. Setelah masa pre-ordernya berlalu, saya temukan banyak banget yang jual Galaxy S20 Ultra ini di Shopee dengan garansi resmi tentu saja, tapi di harga yang jauh lebih murah, bahkan sampai 2 juta rupiah ada selisihnya ya, itu lumayan banget. Makanya kalau kamu cari elektronik di Shopee aja, karena di Shopee ada promo Shopee 4.4 Mega Electronic Sale, dimana kamu bisa dapatkan gratis ongkir dengan minimal belanja 0 rupiah dan ekstra 100 voucher. Dan pasti diskon 50%, serta ada diskon elektronik premium 1 miliar. Mantap ya! Oke, itu dia keempat smartphone yang saya rekomendasikan untuk penggunaan di tahun 2020 ini. Semuanya support fast charging, dari itu saya akan sarankan juga sebuah kepala charger yang support fast charging untuk keempat smartphone ini. Bahkan sebetulnya di deskripsi produknya ini disebutkan support juga untuk VooCharge ya. Ini adalah Baseus GAN fast charger ya, punya output total 65 watt seperti itu. Dan ini punya 3 port, di mana port pertama yang support 65 watt berupa USB Type-C ya. Dan artinya kalau support 65 watt, ini bisa dipakai buat ngecas laptop atau notebook kamu yang support power delivery, kayak misalkan MacBook atau MSI Prestige 14 yang colokannya USB Type-C ya buat powernya. Nah kemudian yang kedua ini support 30 watt ya untuk si USB Type-C-nya. Yang ketiga juga USB Type-A support 30 watt. Kalau dipakai bersamaan 2 port, maka yang USB Type-C pertama supportnya sampai 45 watt. Dan 45 watt itu adalah super fast charging yang ada di Samsung Galaxy S20 Ultra. Saya udah coba dan ini ngangkat. Jadi buat kamu yang sudah beli Galaxy S20 Ultra, di dalam paket penjualnya kan hanya disertakan kepala charger 25 watt ya.
Nah, ini dia kebal chargernya yang support 45 watt untuk pengisian cepat dari Galaxy S20 Ultra dan Galaxy S10 Lite ini. Menurut saya worth it karena buat ngecas laptop juga bisa. Jadi saya kalau bepergian sekarang tinggal bawa ini, nggak usah bawa adapter charger untuk laptop yang gede itu. Cukup bawa satu charger saja, saya bisa ngisi semua gadget saya, mulai dari laptop, smartphone, termasuk aksesoris ya, kayak earphone, kemudian kayak power bank juga bisa diisi pakai ini. Namanya adalah Baseus Gun Fast Charger ya, oke. Silakan klik linknya untuk menuju ke tempat penjualan dari produk ini di Shopee. Mungkin itu yang akan kita bahas pada video kali ini, 4 buah smartphone plus 1 aksesoris pendukung yang support untuk fast charging di semua smartphone ini. Mulai dari 45 fast charging, super fast charging 2.0 di Samsung, di sini juga. Kemudian juga Qualcomm Quick Charge 4.0 yang support sampai 30 watt di Mi Note 10 ini. Dan ada 2 engine fast charging 18 watt di Vivo V19 ini ya. Semuanya disupport oleh Baseus Gun Fast Charger ini. Asli ini recommended. Yaitu dia gadget-gadget yang sudah saya pakai sekitar sebulanan ini di tahun 2020 dan menurut saya pantas banget buat masuk daftar rekomendasi ya untuk kuartal pertama 2020 ini. Kalau menurut kamu gadget apa yang pantas masuk rekomendasi, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa buat kamu yang berencana memiliki gadget-gadget yang masuk daftar rekomendasi ini, pastikan kamu manfaatkan promo di Shopee ya, biar dapetin semua gadget ini dengan harga yang lebih murah dan dengan value yang lebih worth the money tentunya. Bisa dari gratis ongkir, bisa dari diskonnya, semuanya ada di Shopee tentu ya. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan ya.